Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sekian lama ya saya tidak buat video, jadi kali ini tadinya saya mau videoin ngecek pompa air Shimizu. Itu orang tua saya ya, mama saya tinggal sendiri karena orang tua kami sudah berpulang, ayah kami ya, kurang lebih sebulan lebih yang lalu lah. Hampir lebih lah, mungkin udah mau 2 bulan ya. Mudah-mudahan orang tua kita diberikan selalu kesehatan dan kita selalu diberi kemudahan untuk membahagiakan mereka lah. Ini inti film atau videonya, yaitu tadinya ini Shimizu saya sudah pasang di TK ya, TK Tahfiz Quran lah kok dibilang. Jadi tadi mau saya videoin, saya nggak enak karena keburu mau dipakai ya kamar mandinya. Jadi udah saya belikan lah pompa airnya yang baru, saya pasang tipenya PS128 bit. Jadi tadinya saya waktu pas sebelum beli ditanya harganya berapa. Kalau seingat saya terakhir sekitar 400-an lebih aja dulu, ingat saya kalau yang model gini ya, yang nggak pakai otomatis. Ternyata saya cari-cari dibawain uang 500.000. Rupanya harga pompa air Shimizu tipe 1 PS128 bit di sekitaran posisi yang saya beli itu sudah mencapai angka 500-an lebih. Jadi tadi ada toko yang menawarkan harga 575, ada beberapa toko angkanya hampir 600 ya. Jadi saya kaget juga, kok udah terlalu naik ya. Yang saya tahu yang hampir 600 itu yang otomatis ya, tipe 135E ya, Shimizu 135E yang otomatis. Tapi ini yang nggak otomatis kok harganya sudah terlalu jauh ya. Mungkin di daerah saya nggak sampai segitu ya, maksudnya jauh dari bengkel ya. Jadi ada toko-toko sebagian yang menawarkan harga yang lumayan tinggi lah. Ini pompa air tadinya saya datang, saya kira pompa sumber air yang bermasalah. Rupanya saya datang, saya cek, ternyata pompa airnya yang bermasalah, tidak hidup, dengung. Tibanya saya cek ke lokasi, memang orangnya bilang sih mendengar waktu pas sebelum saya datang informasinya katanya hidup. Tiba saya datangin di hari Rabu ya, saya lihat janji pagi datang, rupanya yang dibilang hidup itu cuman mendengung pompa airnya, cuman ada suara dengung aja, tidak berputar. Saya kasih perbandingan lah, mau digulung harganya sekian, kalau beli baru harganya sekian. Dengan kondisi mungkin sudah lumayan lama pompa airnya, jadi yang punya TK meminta saya untuk beli pompa air yang baru aja. Oh ya, nggak apa-apa, kalau memang maunya seperti itu kan, kita belikan lah. Setelah saya belikan, saya pasang, saya cari-cari tadi di dekat posisinya toko yang berada di situ, harga mencapai 500-an lebih ya, ada yang hampir 600-an. Jadi mungkin untuk teman-teman di tempat atau di kota masing-masing mempunyai harga masing-masing ya, aku rasa seperti demikian ya. Setelah pemasangan selesai, saya siapkan semua, saya tes, sudah naik, pompa airnya sudah dalam keadaan baik, sumbernya juga mungkin tidak masalah ya, sumber airnya juga masih bagus. Jadi saya dibontotilah pompa air ini, katanya untuk saya aja. Karena ini memang saya nggak minta ongkos berapa atau nggak kasih angka sekian ya, karena ini kan saya sambil bekerja sambil sedekah lah kok dibilang ya, ngebantu atau mempermudah urusan orang lain. Mudah-mudahan niat kita ini bisa dinilai ibadah lah sama Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya pekerjaan kita juga mendapatkan pahala ya. Jadi tadi saya nggak ngarani lah ke orang Jawa. Jadi kalau saya bilang terserahlah mau dikasih berapa ongkosnya, tapi saya tadi nambahin
untuk beli pompanya sama beli cok sambung sekitar 510.000 untuk pompa airnya. Itu yang paling murah saya dapat di beberapa toko yang saya sudah cari, dia yang paling murah, jadi saya ambil aja lah. Saya ambil aja dengan harga 510, karena di toko-toko lain tuh harganya sekitar 575, mencapai hampir 600 ya. Jadi terlalu jauh lah dari toko yang lain kan. Lumayan lah, ini bisa dapat harga 510 ya. Untuk kiranya bisa kita ambil aja, dan ngambil cok cabang satu tadi, jadi total belanjaannya 520. Alhamdulillah setelah pemasangan saya dikasih ongkos 80.000 sama ngebawa pompa air inilah untuk dikasihnya sama saya ya. Jadi walaupun dapat 80.000, itulah rezeki hari ini, disyukuri aja, nggak apa-apa. Niat juga sekalian ngebantu untuk anak-anak TK, Tafiz, agar mereka bisa mengaji, agar mereka bisa pintar untuk membaca Quran ya. Sekalian juga bonusannya dapat uang lah, walaupun nggak terlalu banyak, nggak ada masalah sama saya. Yang penting bisa kamar mandinya bisa terpakai. Nah, itu tipenya ya 128 bit Shimizu. Ini sudah digulung, saya kedapatan pompa air yang lama sudah digulung. Itu yang sudah saya beli kotaannya, saya bawa pulang untuk bungkus tadi bawa. Jadi pompa air ini sudah digulung ulang. Ternyata gulungan ulangnya itu yang perlu kita waspadai adalah tukang gulungnya memakai bahan bukan pakai tembaga asli ya. Ini bahan kawat email yang sudah digulung, mereka memakai kawat bahan aluminium, itu kelihatan putih ya teman-teman. Jadi untuk teman-temanku yang ada di luar sana yang melihat video ini, hati-hati bila kita mau menggulung sesuatu ke tukang gulung, mintalah kualitas kawat yang bagus. Walaupun harganya lumayan lebih tinggi daripada bahan yang kawatnya aluminium. Terkadang kita nggak nyalahin si tukang sih, terkadang tergantung pribadinya si tukang lah. Kadang mereka mau mencari untung yang lebih banyak, mungkin dengan menggunakan kawat aluminium. Terkadang yang punya barang juga nggak mengerti tentang sampai sana ya, menggunakan bahan apa, yang taunya pokoknya pompa airnya hidup kembali gitu ya. Jadi saya sarankan, saya bukan untuk menjelek-jelekkan teman-teman saya yang ada di luar yang satu profesi, tapi mengingatkan untuk teman-teman saya mempunyai unit barang yang mau digulung, kalau bisa ijab kabulnya sebelum kita letakkan ke tukang, atau setelah kita bawa ke tukang, kita harus sudah ada perjanjian atau pembicaraan khusus mengenai harga sama bahan atau kualitas yang diletakkan di situ ya. Jadi mudah-mudahan nggak apa-apa lah mahal sedikit, yang penting kualitasnya lebih baik dan lebih bagus ya, daripada kita dapat yang murah tapi kualitasnya tidak baik. Seperti contoh pompa air Shimizu ini, saya juga baru kali ini kedapetan gulungan pompa air Shimizu yang sudah pernah digulung ulang menggunakan kawat bahannya itu kawat aluminium ya. Jadi mungkin ini belum terlalu lama lah ini umurnya, sudah tidak bisa berputar, sudah mendengung lah, tenaganya nggak ada. Untuk teman-temanku sekali lagi saya ingatkan, hati-hati bila kita mau menggulung ulang. Kita pastikanlah, kita omonginlah dulu sebelumnya kepada tukang yang mengerjakan, agar kiranya menggunakan kawat yang benar-benar kawat kualitas tembaga murni ya, bukan yang pakai kualitas kawat bahan aluminium ya, untuk menjaga kehematan, artinya menjaga kualitas agar barang kita bisa bertahan lama. Mudah-mudahan teman-teman paham dengan video yang saya buat ini, agar kiranya kalau besok-besok mau ada mengerjakan sesuatu alat-alat
rumah tangga yang ada di rumah kita, kalau seperti pompa air lah atau seperti kipas angin lah yang bisa digulung balik ulang, minta aja kawatnya itu kawat tembaga asli ya, agar kiranya daya tahan motor kita itu lebih baik, lebih panjang umurnya. Jangan cari kualitas yang murah tapi bahannya juga dapatnya yang seperti ini. Bahan tembaganya bahan kawatnya itu memakai kawat bahan aluminium, tidak memakai bahan kawat tembaga asli ya. Mudah-mudahan teman-temanku bisa memahami dengan apa yang saya buat hari ini. Video-video ini bisa menjadi rekomendasi atau pelajaran penting lah untuk teman-teman yang tidak mengetahui apa itu kawat email tembaga asli sama kawat email dengan berbahan aluminium. Jadi udah pasti kalau yang kualitasnya baik ia memakai bahan kawat tembaga asli ya, murni. Kalau yang kualitasnya kurang baik, dia memakai bahan kawat sejenis aluminium bila dipotong dalamannya putih. Itulah mengetahui mana yang asli, mana yang baik lah, bukan mana yang asli ya. Asli itu tembaga asli. Dia kalau dipotong, kalau tembaga asli itu warnanya agak kuning kemerahan. Kalau bahan aluminium kalau dipotong dia bahannya putih dan tidak berat, enteng bahannya. Kalau tembaga warnanya beda, tingkat keberatannya juga beda. Jadi disitulah kita bisa membandingkan atau mengetahui, mudah-mudahan kita makin mengerti ya bagi teman-temanku yang belum paham dengan kawat email yang berbahan tembaga dan kawat email yang dengan berbahan aluminium. Masih dalam keadaan sehat ya teman-temanku. Mudah-mudahan yang masih melihat video saya, yang masih baru jumpa atau baru kenal, baru nampak di video saya kali ini, inilah saya Kang Kobel, tak katik barang elektro, masih dalam tahap belajar dan terus belajar. Mainan kita juga belum terlalu yang motor-motor besar, kita cuman mengerjakan motor-motor rumah tangga aja lah, yang model-model pompa air, mesin cuci, mungkin kipas angin. Kelas kita masih kelas seperti itu ya, masih lebih banyak belajar karena juga kita dalam proses makin lama barang itu makin canggih, jadi belajar itu terus belajar ya, tidak ada orang yang pinter. Jadi mudah-mudahan kita dengan belajarnya kita bisa lebih mengetahui. Ini dia bahan yang saya keluarkan, sudah kosong pompa airnya, itulah dalamannya putih. Ini yang namanya gulung ulang dengan berbahan aluminium. Jadi perlu diingat ya teman-teman, untuk kiranya menjaga kualitas gulungan ulang agar memakai kawat bahan tembaga asli. Terima kasih telah menonton video yang saya buat. Mungkin video ini bisa menjadi hiburan bagi yang sudah mengetahui. Kalau yang belum mengetahui, mudah-mudahan video ini bisa menjadi ilmu bagi teman-temanku yang belum mengetahui kawat tembaga asli atau kawat tembaga yang berbahan aluminium. Mudah-mudahan teman-teman lebih bisa berhati-hati lagi di di luaran sana ya. Kalau bila mau menggulung sesuatu harus ijab kabul dulu sama tukangnya. Inilah saya, foto jadul orang tua saya merintis elektronik di tahun 1992. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua saya sudah berpulang ya, semoga ia tenang di alam barzah. Terima kasih telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi kami anak-anaknya. Salam dari saya Kang Kobel, salam ilmu berkelanjutan, salam sehat, salam terus berbuat baik, terus jadi orang yang bermanfaat, mempermudah segala sesuatu
untuk kita dan untuk orang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keluarga besar saya ya.